Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Di sini kita dapat wawancara mengenai LK1.3, Pak Sur, penentuan akar penyebab masalah di sini. Nggih. Yaitu mengenai materi hot pada pengukuran kelas 2 SD. Nggih. Nah, di sini langsung aja ya nomor pertanyaannya ya, Pak Sur, ya, nomor 1. Nggih. Bagaimana menurut Bapak agar materi pengukuran diajarkan memuat hot dan terkait dengan kehidupan sehari-hari? Untuk hal itu, materi pengukuran diajarkan secara langsung dan relevan dengan kehidupan nyata, Bu. Kasih Pak Surya jawabannya. Yang kedua, bagaimana menurut Bapak materi pengukuran agar bisa diajarkan di level pengembangan konsep hot, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Akar penyebab masalahnya yaitu bahwa untuk mengajarkan pengukuran di level pengembangan konsep HOTS perlu fokus pada penerapan konsep pengukuran dalam konteks nyata. Beberapa cara pengembangan materi HOTS yaitu pengukuran kontekstual, penyelesaian masalah pengukuran, diskusi, dan proyek kolaboratif pengukuran, di mana siswa dapat bereksperimen, melakukan pengukuran, menganalisis data, dan menyajikan temuan mereka secara kreatif. Terima kasih, Pak Sur. Terus selanjutnya, bagaimana menurut Bapak materi pengukuran dapat mengembangkan cara berpikir peserta didik untuk menemukan jawaban atau memecahkan masalahnya? Untuk memecahkan masalah ini yaitu untuk mengajarkan materi pengukuran dengan pendekatan berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Jadi siswa dapat didorong untuk mengidentifikasi situasi di kehidupan nyata yang membutuhkan pengukuran, mendorong eksplorasi cara pengukuran yang berbeda, dan mengaitkan konsep pengukuran dengan aplikasi praktis untuk menyelesaikan masalah nyata. Itu yang pertama ya, Pak Sur, ya. Nggih. Yang kedua, Nggih. LK1.3 penentuan akar penyebab masalah mengenai materi literasi numerasi pada pengukuran kelas 2 SD. Nggih. Pertanyaannya itu, bagaimana menurut Bapak konsep pengukuran diajarkan dari pengalaman konkret sebelum melompat ke pemahaman yang lebih abstrak sehingga kesulitan peserta didik dalam numerasi pengukuran teratasi? Langkah awalnya menggunakan benda-benda nyata atau pengalaman langsung yang dapat diukur, seperti memanfaatkan alat pengukur pada objek di sekitar mereka. Setelah ini, perlahan siswa dipandu untuk mengaitkan konsep pengukuran ini dengan bilangan atau representasi abstraknya, seperti skala pengukuran atau angka yang menggambarkan hasil pengukuran. Hal ini membantu siswa yang kesulitan dalam numerasi untuk mengaitkan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep matematika yang lebih abstrak. Yang kedua, bagaimana menurut Bapak cara agar peserta didik yang tidak memiliki pengalaman numerasi atau situasi nyata yang mendukung konsep pengukuran skala ini sehingga tidak mengalami kesulitan dalam mengaplikasikannya? Dalam hal ini, peserta didik dapat dibantu dengan menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Ini berarti menghubungkan konsep pengukuran dengan situasi nyata atau contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka, Bu.
Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan konsep pengukuran dengan lebih baik karena terkait dengan pengalaman yang mereka kenal. Numerasi pada konsep pengukuran bisa diajarkan dengan pendekatan beragam sesuai gaya belajar peserta didik. Misalnya visual, praktik langsung, kinestetik, atau cerita atau diskusi. Teknik ini memastikan pemahaman yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Yang terakhir ya Pak Surya, pertanyaan kita Pak Sur, yaitu mengenai asesmen, materinya asesmen pada ukuran kelas 2 SD. Menurut Bapak, kira-kira bagaimana menurut Bapak cara agar teknik asesmen dirancang tepat dan efektif sehingga dapat membantu mengatasi kesulitan peserta didik? Ada berbagai macam teknik asesmen, tertulis, observasi, dan lain-lain. Teknik asesmen yang dirancang secara tepat dan efektif harus mempertimbangkan beragam hal, mulai dari tujuan yang jelas, instrumen yang sesuai, relevansi dengan materi pelajaran, keadilan, dan penggunaan hasil asesmen untuk memberikan bantuan yang spesifik kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Terus menurut Bapak, bagaimana menurut Bapak cara agar asesmen dilakukan menyeluruh dari penilaian proses numerasi, pengukuran seperti fasilitas keterampilan pengukur secara tepat, baik dengan penggaris maupun meteran, kemampuan membandingkan ukuran benda yang berbeda, kemampuan mengkonversi ukuran dan penilaian hasil pembelajaran baik berupa hasil tes maupun produk. Dalam hal ini asesmen dilakukan menyeluruh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tentukan jenis tes yang sesuai untuk mengukur kemampuan numerasi pengukuran, termasuk tes tertulis, proyek, dan observasi langsung. Yang kedua, yaitu memastikan asesmen mencakup seluruh aspek kemampuan numerasi, termasuk penggunaan alat pengukur, perbandingan ukuran, konversi, serta pemahaman terhadap hasil pengukuran. Sedangkan yang ketiga yaitu menggunakan alat pengukur seperti penggaris, meteran, atau alat pengukur lainnya untuk menguji kemampuan penggunaan berbagai alat dalam konteks yang tepat. Adapun yang keempat yaitu menggunakan berbagai jenis hasil asesmen, baik itu tes tulisan, proyek, atau produk yang menunjukkan pemahaman siswa tentang numerasi pengukuran. Satu lagi ya Pak Surya. Asesmen dirancang tidak adil, tidak proporsional, tidak valid, dan terpercaya reliabel karena asal memberi nilai dan juga tidak memberikan umpan balik atas hasil asesmen untuk bahan refleksi peserta didik. Sebaiknya untuk asesmen dirancang secara satu, yaitu asesmen harus mencakup materi yang telah diajarkan secara proporsional, harus ada keseimbangan antara materi yang diuji dan yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua, yaitu asesmen mengandung beragam jenis soal, baik itu pilihan ganda, esai, dan lain-lain, agar dapat mengukur pemahaman peserta didik dari berbagai sudut pandang. Adapun yang ketiga, asesmen harus valid, bisa dicapai dengan mengaitkan pertanyaan langsung
dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah asesmen harus reliable, di mana dapat diandalkan dan konsisten dengan memastikan bahwa soal-soal yang digunakan dapat memberikan hasil yang serupa jika diulang beberapa kali. Kemudian yang kelima adalah keterbukaan dan keterbacaan asesmen. Berarti harus jelas dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Tidak mengandung dua jawaban yang benar atau ambigu. Dalam arti tidak jelas, membingungkan atau tidak pasti. Kemudian yang keenam, asesmen harus bermakna. Itu memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Ini memungkinkan mereka untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, Bu, serta arah perbaikan yang mungkin diperlukan. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki hasil asesmen mereka dengan memberikan feedback atau ulasan jawaban siswa, remedial, dan bantuan materi tambahan. Makasih ya Pak Sur ya perjalanan Oke. wawancaranya pada sore hari ini Pak Sur. Oke, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.